RDMP Balikpapan akan dibuka. Nyatanya sampai hari ini kami belum dengar tuh ada pembukaan RDMP Balikpapan, bahkan penjelasan dari ini tadi salah satu paparan juga seperti ambigu, belum jelas itu dibuka atau tidak ya kan. Kalau tidak kenapa Pak? Ini sudah 10 tahun loh Pak kita, ini bukan bangun baru, ini hanya perluasan, hanya butuh untuk bagaimana mengembangkan 100.000 barel. Kenapa sih begitu susahnya Pak? Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya, kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu Pak. Dengan atas nama harga BBM yang yang terus naik, kemudian kita bisa minta kepada negara untuk memberikan subsidi yang lebih besar begitu. Dari Pak Mufti Anam kalau gitu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan. Pertama kami sampaikan apresiasi kepada Pak Simon dan seluruh jajarannya atas keberhasilan dalam mencetak kinerja keuangan yang tetap positif di tengah kita tahu semua kondisi global yang sedang tidak baik, termasuk soal yang terkait dengan Pertamina seperti disampaikan Pak Wadirut tadi, bagaimana crude oil kita turun 14%, kemudian MOP solar turun 10%, kurs USD turun 6%, tapi kemudian dengan kerja keras dari Pak Dirut dan seluruh jajaran masih mampu untuk mempertahankan kinerja keuangan positif di tahun 2025. Nah, saya kira ini perlu kita apresiasi karena situasi global kita tahu semua bahwa sedang tidak baik-baik saja, Pak. Nah, namun kemudian pada kesempatan hari ini kami ingin menyampaikan beberapa persoalan. Ini dalam rangka kecintaan kami kepada Pertamina dan kewajiban kami sebagai perwakilan rakyat yang ada di tempat ini, terutama dengan persoalan yang ada di dapil kami dalam beberapa bulan terakhir, Pak. Yang pertama saya menanggapin dulu paparan dari halaman 8 hingga 11 soal evaluasi produk BBM, yang dalam kacamata kami bahwa evaluasi produk BBM yang disampaikan tadi masih cukup ambigu begitu. Karena apa? Kita tahu ketika pertama kali rapat bersama Pak Dirut Pertamina pada pertama kali jenengan menjabat di 3 Desember 2024, pertama kali Bapak sampaikan bahwa Bapak akan menyerahkan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo, yaitu bagaimana kita daulat energi, bagaimana kita bisa menghadirkan energi yang berkualitas, energi yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Dan kemudian kami ingin mereminder di bulan berikutnya kita rapat kembali di bulan Maret 2025. Saat itu pada saat kita rapat rakyat sedang gaduh soal BBM oplosan. Ingat Pak ya saat itu ya. Yang kemudian kami juga sampaikan di tempat ini bagaimana rakyat kami ketika membeli BBM dibandingkan di Pertamina beli yang kualitas yang bagus dengan harga yang tidak murah yaitu Pertamax, tapi kemudian ada campuran air dan sebagainya. Akhirnya mereka beralih ke BP, ke Shell dan sebagainya. Nah kemudian juga setelah itu kami panggil secara khusus di tempat ini juga, mungkin Pak Ega masih ingat saat itu masih jadi PLT, kami sampaikan keluhan soal masyarakat di Kaltim yang dekat dengan pusat kilang. Ternyata di sana banyak sekali ribuan motor mogok, ribuan mobil mogok, yang saat itu juga kami minta perbaikan, janjinya akan ada perbaikan. Nah tapi juga ada keluhan dari mereka, dijanjikan akan diberikan kompensasi motor yang rusak. Nyatanya juga setelah rapat ini selesai apa yang dijanjikan itu tidak juga direalisasikan. Dan kemudian hari ini pada kesempatan rapat hari ini, jenengan tahu minggu lalu di bulan Oktober pada tanggal 31 Oktober ada 290 aduan ke Pertamina Bali Nusa yang isinya adalah persoalan kualitas BBM, bukan lagi Pertamax tapi Pertalite, yaitu mengandung air dan zat-zat lain yang kemudian membuat motor mereka rusak. Dari 290 itu orang yang mau meluangkan waktu untuk buat laporan, Pak. Tapi kalau jenengan lihat di media sosial, di media-media mainstream banyak sekali, bahkan ribuan yang dengan kacamata telanjang saja kita bisa membandingkan bahwa BBM kita ini ternyata banyak mengandung zat-zat lain seperti air dan sebagainya. Yang ini artinya apa? Dari kasus-kasus yang terjadi dari awal hingga hari ini, kita rapat 4 kali di tempat ini, ternyata persoalan kualitas BBM yang hari ini dikeluhkan masyarakat belum juga selesai, Pak. Nah maka kami minta pada kesempatan hari ini untuk bagaimana ada langkah konkret dari Pertamina untuk bagaimana melakukan evaluasi total, Pak, dari hulu ke hilir, melakukan audit kerjasama dengan ISDM, kemudian juga dengan BPKP, kemudian juga dengan auditor independen, untuk bagaimana betul-betul mengaudit
kualitas BBM ini, Pak. Tadi Pak Ega menyampaikan bahwa sudah melakukan secara rutin pengecekan di lapangan. Kami kemarin kejadian di Surabaya itu, Pak, yang Pertalite yang kemudian membuat motor mogok di sana, kami cek ke lapangan berapa kali dari Pertamina melakukan cek ke tempat ini, katanya belum pernah. Pernah sampling tapi di tempat kawan kami di sana, dan mereka sedih, pengusaha Pertamina ini, Pak, pengusaha SPBU itu, Pak. Karena apa? Mereka pertama mendapatkan kualitas yang tidak baik, mereka dibully oleh masyarakat yang beli BBM di sana. Kemudian Pertamina juga menyalahkan mereka karena katanya itu dicampur di dalam tangki mereka. Padahal mereka bilang bahwa tangki kami tidak punya ruang, tidak punya akses untuk bagaimana melakukan itu, ya kan. Toh kami ini kalau melakukan itu ya kami bunuh diri dong. Nanti orang tidak mau beli kepada kami. Yang kedua, kami akan mendapatkan persoalan hukum. Jadi menurut kami dalam persoalan ini tidak perlu mencari kambing hitam, Pak. Rakyat hanya perlu bagaimana ini bisa diselesaikan persoalan ini agar kemudian rakyat kita bisa mendapatkan BBM yang bukan lagi rakyat kita butuh yang terjangkau, tidak, Pak. Yang penting berkualitas. Rakyat kami kemarin ketika BBM kita tidak berkualitas, mereka mencoba membeli ke swasta, ke sel, ke BP. Tapi kemudian sel BP hari ini juga kemudian mereka tidak bisa berjualan secara bebas karena kuotanya dibatasi dan sebagainya. Akhirnya mau nggak mau rakyat terpaksa beli di Pertamina. Nah, maka harapan kami Pertamina yang sudah divalidasi oleh negara menjadi BBM kebanggaan kita juga harus bisa menghadirkan BBM yang terjangkau, yang juga berkualitas bagi rakyat kami, Pak. Kami pernah cerita di tempat ini dan itu tidak bercanda, Pak. Bagaimana soal mobil, orang beli mobil, jangan beli mobil sudah, orang beli motor, Pak. Rakyat kami beli motor kredit 5 tahun loh, Pak. Mereka harus menyisipkan uang dari hasil yang akan dimakan besok untuk bisa bayar kredit motor, Pak. Sehingga motor tuh mereka perlakukan sebagai istri kedua, Pak. Dielus-elus, dicuci, di ini. Kemudian motor yang sudah dirawat begitu, ternyata dia beli BBM, yang BBM-nya ternyata malah merusak motornya, akhirnya dia tidak bisa bekerja. Saya setuju dengan apa yang disampaikan Bu Ketua tadi. Ini bukan persoalan bagaimana rakyat kami bisa naik motor dari rumah ke kantornya, tidak, Pak. Tapi bagaimana ketika motor mereka mogok, mereka tidak bisa bekerja, ini akan menghambat bagaimana roda perekonomian kita, Pak. Jadi ini urusannya panjang. Maka harapan kami, Pak Simon, kami berharap banyak di saat pertama kali RDP saat itu kami optimis karena di rapat-rapat sebelumnya selama 5 tahun saya tungguin di tempat ini, saat itu tidak banyak perubahan Pertamina bagaimana bisa menghasilkan BBM yang terjangkau, yang berkualitas untuk rakyat. Saat itu kemudian kami bisa berharap kepada Bapak dan harapan kami nanti ke depan ini bisa ditindaklanjutin soal hal itu, Pak. Nah, kemudian selanjutnya soal Bobby Boss, Pak. Nah, kami belum mendengar dari Pertamina soal Bobby Boss itu sebenarnya kualitasnya seperti apa sih, Pak? Betul nggak itu bisa menggantikan BBM, bahkan bisa lebih baik dari Pertamina, ya kan? Nah, itu secara secara metodologi kemudian secara ilmiah sebenarnya itu boleh apa enggak? Apa legal tidak, Pak, yang dijual oleh Bobby Boss? Kalau ternyata betul, ternyata inovasi yang dilakukan oleh swasta ini betul, dan saya lihat ternyata dia juga sudah dapat rekomendasi dari Lemigas, dari banyak sektor, artinya ya itu kemungkinan betul begitu. Nah, maka ketika ini inovasi itu betul bisa menyamai dengan kualitas BBM Pertamina. Nah, sekarang selama ini Pertamina kenapa tidak buat inovasi seperti yang dilakukan swasta? Padahal Pertamina punya infrastruktur yang lebih hebat, lebih kuat, punya uang yang cukup untuk bisa melakukan inovasi-inovasi agar kita tidak bergantung pada BBM Pertamina yang tradisional selama ini, Pak. Nah, kemudian selanjutnya saya mau menagih janji soal RDMP Balikpapan. Bapak ingat betul ketika pertama kali rapat termasuk kemarin pada bulan September, Bapak menjanjikan bahwa 10 November RDMP Balikpapan akan dibuka. Nyatanya sampai hari ini kami belum dengar tuh ada pembukaan RDMP Balikpapan. Bahkan penjelasan dari ini tadi salah satu paparan juga seperti ambigu, belum jelas itu dibuka atau tidak, ya kan. Jadi sebenarnya Bapak menepati nggak janji dibuka tanggal 10 November kemarin begitu. Nah, kalau tidak kenapa, Pak? Ini sudah 10 tahun loh, Pak, kita. Ini bukan bangun baru, ini hanya perluasan, hanya butuh untuk bagian mengembangkan 100.000 barel. Kenapa sih begitu susahnya, Pak? Jangan-jangan benar yang disampaikan Pak Purbaya, kita ini kalah sama mafia. Pertamina sengaja malas-malasan agar kita bisa impor terus-terusan begitu, Pak. Dengan atas nama harga BBM yang yang terus naik, kemudian kita bisa minta kepada negara untuk memberikan subsidi yang lebih besar begitu. Nah, maka harapan kami minta diperjelas kapan RDMP Balikpapan ini selesai. Termasuk dari paparan tadi, salah satu paparan soal roadmap ketahanan energi.
Tadi juga di sini masih ambigu, belum jelas. Target kita untuk bisa mencapai swasembada energi yang diastacitkan Pak Prabowo itu seperti apa? Berapa kilang yang akan kita bangun selama 4 tahun ke depan untuk bisa mencapai swasembada energi? Karena ini mustahil dilakukan kalau ini tidak jelas roadmap-nya. Termasuk yang katanya saat itu akan ada peningkatan dalam 4 tahun dari 504 juta barel, 560 ribu barel, kemudian akan naik 914 ribu barel di 4 tahun ke depan. Ini tahapannya seperti apa juga tidak jelaskan secara komprehensif di tempat ini. Sedangkan kita lihat bahwa RDMP Balikpapan saja yang hanya memperluas saja tidak bisa. Kita ini kalah loh Pak sama Orde Baru Pak. Bagaimana saat itu Soeharto bangun 1 kilang di tahun 1991, tahun 94 sudah selesai dan menghasilkan 125 barel. Kita hanya memperluas 100 ribu saja sampai hari ini nggak tuntas-tuntas. Jadi kenapa ini bisa terjadi? Pak Simon jangan takut dong sama mafia. Kalau ada apa-apa sampaikan kepada kami Pak. Ada persoalan apa yang kemudian sampai hari ini tidak juga beres persoalan kilang ini Pak. Termasuk juga soal media. Saya mau nambahin tadi soal BBM tadi. Rakyat kami ini seperti dibungkam ketika mereka nyampaikan di media sosial soal keluhan kualitas BBM Pak. Tiba-tiba di take down Pak itu Pak. Tiba-tiba viewernya tidak ada. Tapi kan rakyat kami ini lebih besar dari sekedar uangnya Pertamina, sehingga saya melihat sebegitu masifnya rakyat kami nyampaikan di sana ditanggapin Pak, bukan dipadamkan. Termasuk media-media mainstream ketika ada rakyat mengkritik, DPR mengkritik soal kualitas Pertamina BBM, dipadamkan mereka Pak. Bahkan ada salah satu media mainstream kontak kepada kami, wah Pak Mufti jangan keras-keras soal kualitas BBM Pertamina Pak, nanti kami tidak dapat lagi iklan dari Pertamina. Nggak boleh Pak, jangan uangnya digunakan untuk bagaimana memadamkan media Pak, gunakan untuk memperbaiki kualitas BBM Pertamina. Jadi kemudian selanjutnya adalah soal RDMP Balikpapan, kami minta jawabannya soal itu Pak. Termasuk soal skandal PIS, korupsi di PIS senilai 285 triliun yang kemarin sedang dibuka oleh salah satu aktivis dari Cherry itu Pak. Itu bagaimana tanggapannya? Kemana 3 kapal kita yang pesan yang kemudian menghilang ya? Bahkan pabriknya saja di Cina sudah tutup tapi barangnya nggak ada Pak. Termasuk juga soal markup Olimpik Luna. Nah kami minta penjelasan seperti ini, kemudian penanganan dari Bapak seperti apa. Jangan hanya berharap kepada penegak hukum Pak, karena kalau di dalam Bapak tidak diperbaiki juga, tidak dievaluasi, jangan-jangan si orung, si oknum yang menikmati hasil bancakannya ada di dalam Pertamina yang hari ini ada Pak, begitu. Nah kemudian soal keterbukaan komposisi etanol yang disampaikan oleh Pak Menteri Bahlil. Sebenarnya berapa sih Pak tahap kadar yang dikompensasi termasuk oleh nasional maupun oleh internasional soal persentase etanol di dalam BBM ini Pak. Dan sekarang di BBM Pertamina jujur saja Pak, sebenarnya kandungan etanolnya berapa persen? Kok mobilnya rakyat kami ini kok sering rusak-rusakan? Termasuk PPM Pertamina yang masih 500 ppm itu seperti apa Pak? Kenapa bisa begitu? Sedangkan standar yang dilakukan, yang diminta oleh SDM hanya 50 ppm ya kan. Bahkan punya swasta, punya sel, V-Power aja hanya 10 ppm. Kenapa kita 500 ppm begitu? Nah kenapa sampai hari ini masih bisa terjadi? Termasuk kemudian yang terakhir Pak, ini aspirasi dari tadi pagi rakyat kami mendengar kami mau ada rapat dengan Pertamina. Ada aspirasi dari DPRD Surabaya, namanya Eri Irawan. Dia sedang mengadvokasi persoalan lahan yang ada di Surabaya, yang bagaimana rakyat kami bukan hanya 1-2 orang tapi ribuan masyarakat Surabaya hari ini tidak bisa tidur karena tiba-tiba Pertamina mengajukan satu administrasi, yaitu soal tindakan administrasi, yaitu soal memblokir tanah mereka Pak. Nah saya ingin bacakan secara detail ini agar bisa menjadi perhatian kita semua, karena jangan sampai ini kemudian terjadi di tempat lain. Yang pertama Pak, Pertamina mengklaim tanah seluas lebih dari 200 hektar dengan bukti agendum nomor 1278. Ini bukti zaman penjajahan Belanda Pak Simon. Nah di mana dulu tanah merupakan milik Shell dan perusahaan minyak Batavia yang dinasionalisasikan setelah kemerdekaan. Nah sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 dan keputusan Presiden nomor 32 tahun 79, setiap tanah yang merupakan warisan dari hukum kolonial harus dikonversikan ke sistem Indonesia maksimal tahun
1980. Nah, kemudian dalam hal ini ternyata Pertamina tidak melakukan konversi sehingga tanahnya kemudian dikuasai oleh negara, Pak. Nah, lalu warga kami di Surabaya, Pak, membeli tanah tersebut ke negara, Pak. Jadi dia tidak ambil gratisan, dia beli kepada negara. Yang kemudian dibuktikan dengan ada beberapa yang punya HGV, Pak, ada yang beberapa punya SHM. Dan kini kemudian menjadi permukiman padat penduduk dengan ribuan warga di dalamnya, Pak. Nah, Pertamina kemudian tiba-tiba pada tahun 2023, Pak, pada bulan November, tanpa disertai adanya gugatan yang terdaftar di pengadilan dan terus berlangsung sampai hari ini melakukan tindakan administrasi di pertanahan mengakui bahwa ini miliknya, Pak. Nah, kemarin rakyat kami sudah RDP di Komisi 2 DPR yang dihadiri oleh pimpinan DPR Pak Adis Kadir, Wagub dan juga Wali Kota Surabaya, dengan kesimpulan BPN memastikan akan mengurus proses tanah tersebut jika sudah dinyatakan dilepas oleh Pertamina melalui Kementerian Keuangan. Nah, maka pada kesempatan hari ini, Pak, kami mewakili rakyat Surabaya meminta kepada Partai Pertamina untuk segera menyatakan melepas tanah Agendem tersebut karena memang mereka tidak pernah mengurus konversi tanah tersebut di sertifikat, dan warga juga telah membeli tanah tersebut secara sah dan membayar pajak kepada negara. Nah, maka harapan kami kalau Pertamina saja sudah membebani rakyat kita dengan tadi PR motornya mogok, kualitas BBM yang tidak baik, harga yang tidak terjangkau. Jangan ditambahin lagi, Pak, beban rakyat kita yang hari ini bisa tidur nyenyak di rumahnya, tiba-tiba diserobot, diambil alih oleh Pertamina, Pak. Nah, maka harapan kami kebijaksanaan yang dimiliki oleh Pak Dirut Pertamina, kami harap untuk segera dicabut persoalan tanah di Surabaya tadi, Pak. Itu aja dari kami. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Simon menanggapi pertanyaan dari teman-teman anggota, bisa tertulis atau ada highlight yang akan disampaikan. Saya persilakan, Pak. Baik, terima kasih pimpinan. Tentunya kami akan menyiapkan jawaban secara lengkap dan tertulis. Namun atas pandangan masukan-masukan yang sangat konstruktif bagi kami juga menyampaikan terima kasih atas dukungan dari seluruh anggota Komisi 6. Sekali lagi, yang terutama adalah Pertamina adalah aset yang harus dijaga karena adalah aset kebanggaan bangsa Indonesia. Tapi tentunya Pertamina juga harus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Untuk itu kami tidak akan berhenti, kami tidak akan ada ruang stagnan untuk terus melakukan improvement terhadap semua operasional, terhadap semua kebijakan-kebijakan yang ada di Pertamina. Saya selalu mengingat pesan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto. Ada beberapa tokoh-tokoh yang menjadi inspirasi beliau. Yang pertama, mantan Gubernur NTT, Bapak Aloysius Benboy. Beliau memesankan ke Pak Prabowo, cara untuk sukses antara lain, satu adalah love your people, cintai rakyatmu, dan kedua, use common sense, gunakan akal sehat. Yang kedua adalah pesan yang disampaikan oleh mantan Gubernur Jawa Timur, yaitu Cak Nur, bahwa ke Pak Prabowo, bahwa pemimpin itu berhasil dan sukses apabila kebijakan-kebijakannya bisa membuat wong cili iso gemuyu. Untuk itu, atas semua masukan yang diberikan tadi, termasuk persoalan di Jawa Timur, Pertamina akan memberikan keputusan serta mendorong langkah yang terbaik agar masyarakat yang mendapat manfaat sebesar-besarnya. Terima kasih, pimpinan. Kami kembalikan kepada pimpinan. Terima kasih.